Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam melimpahkan rahmat jo karunia-Nya kepada kita bersama. Tak lupa salawat dan salam, tak bosan-bosan juga kita sampaikan kepada rohaniah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah dunsanak para pencinta channel YouTube Ambo, yaitunya Curian Adat Alam Minangkabau. Dan pada kesempatan baik ko, Ambo ingin menyampaikan kepada dunsanak di masa jauh berada curian kita pada saat kini. Ambo bagi judul mendirikan penghulu di Minangkabau. Jadi mendirikan penghulu di Minangkabau itu ada beberapa ketentuan. Jadi ketentuan pokok dulu namanya, ketentuan pokok yang tak boleh hindak. Yang pertama sekali kesepakatan kaum. Kemudian kesepakatan suku dan kesepakatan nagari. Jadi untuk mendirikan penghulu atau pemimpin kaum di Minangkabau ada kesepakatan kaum dan ada suku sudah tu dan nagari. Secara adat Minangkabau dinyatakan juga dari rumah bawa ke halaman, dari halaman bawa ke labuh. Dari rumah awak sekaum, nang katakan halaman awak sesuku, nang katakan labuh adalah nagari. Dan juga ketentuan pokoknya nang kedua adalah adat diisi limbago dituang, alua dituri, jalan ditampuh. Kau tidak boleh hindak. Artinya ada mesi adat di situ, baik ada mesi adat ke mamak, ke nenek mamak maupun ke nagari. Kemudian ada juga limbago dituang. Limbago. Nan dikatakan limbago ko adalah nan dimakan mungkin dia patut menurut ilmu juaka. Itu dikatakan limbago. Kama dituangan limbago cako, namanya kabalabeh. Yang dikatakan balabeh ko adalah cetakannya. Cetakannya dalam mendirikan kaum namanya buik di situ. Ada beko nama-nama buik yang kamu sampaikan. Jadi itu balabehnya. Kalau tidak ada nama buik, berarti limbago tidak dituang. Dan kemudian kita menurut alurnya. Alurnya pertama sekali dulu awak sekaum, kemudian sasuku, jen sasuku dulu baru sakaum. Itu terbalik. Jadi meningkik dari jenjang di bawah, turun dari tanggunan di atas. Dan laksanakan tu tampuh jalan itu. Berarti jalanlah ditampuh. Itu artinya itu ketentuan pokok dalam mendirikan penghulu di Minangkabau. Jadi mendirikan penghulu ko sama juga mendirikan kaum. Jadi perlu di situ dalam mendirikan kaum ko ada syarat anda boleh hindak. Basawah, baladang, barumah, batanggo, bapandam, bapakuburan. Jadi kalau tidak ada itu berarti kaum maklum nadolai. Jadi yang dikatakan penghulu itu adalah pemimpin. Pemimpin dalam kaum. Jadi nama kaum itu apa? Nama kaum itu adalah gala dari penghulu cako. Misalnya galanya Datuk Paduko, maka kaumnya bernama kaum Datuk Paduko. Jadi malake gala cako berarti lah magih nama kaum. Kaum sia kaum Datuk Penduko.
Jadi dipimpin dek seorang penghulu ke pemimpin dan memakai gelar itu datuk. Nah, disebut datuk ceko. Itu kan panggilan datuk untuk gala ceko disebut jo sako dalam adat. Jadi gala ceko sama jo sako. Jadi gala datuk ceko sako nandi pusakoi. Itulah nama dari kaum awak. Jadi sebutannya kaum datuk itu dipimpin dek seorang penghulu. Kemudian mengenai sako cako ada beberapa sifat atau keadaan sako tu. Jadi sako cako ada sifatnya ampe. Yang pertama sekali namanya tataruh. Sudah itu ada talipe dan ada tapakai dan ada tabanam. Ampe sifat daripada sako cako, dari gala cako. Nan dikatakan tataruh itu putih wari nasab laki-laki. Ketika datuknya meninggal cako, tidak ada laki-laki dalam kaumku nang kemangantian. Sebab di Minangkabau yang berhak jadi penghulu itu pemimpin itu adalah laki-laki. Mangko dipataruhkan dulu ke nagari. Kemudian ada talipe. Nan dikatakan talipe itu tidak sepakat warih mandirian. Ketika penghulunya meninggal, datuknya meninggal, itu anak kemanakannya banyak laki-laki, tapi tidak dapat kesepakatan. Siananka mengantian manjujuang gala ceko nak pengantian datuknya. Maka lah sampai 100 hari tidak dapat kesepakatan, mangko ko dilipek. Jadi nan balipek ceko, jangan tataruh ceko, itu diantan ke nagari, disimpan di nagari. Maka nenek mamak nan dalam suku ceko, manaian wakil-wakil atau pimpinan-pimpinan nan ada dalam suku. Bara suku wak nado situ, ada orang menyebutnya pimpinan suku ceko datuk suku. Ada lo menyebutnya datuk ampe. Ada menyebutnya orang nan baranam, orang nan batujuh dan segala macam sebutan. Yang pentingnya nama wakili setiap suku yang ada di negari ceko. Dinayan itu, mangko disampaikan di situ, bahasanya nan gala dun sanak kita disimpan dulu. Karena bisa di tataruh dan bisa di talipe. Maka disimpan dulu ke peti bunian namanya. Jadi setiap nagari itu mempunyai tampek-tampek penyimpanan gala ceko. Mungkin di beberapa nagari lah hilang atau bahilangan. Jadi setiap suku itu kok ada dipimpin oleh seorang kepala suku. Dan sebutannya serupa yang ambo sampaikan ceko. Kemudian adalah sako ko tabanam. Nan dikatakan tabanam itu putih wari nasabnya. Putih wari nasab ceko artinya punah. Kaum ceko punah, tidak ada lagi. Maka gala ceko banyak kailie balului ke tanah lakam. Dan gala ko tidak boleh dipakai dalam negari yang bersangkutan. Jadi namanya kalau dipakai juga gala ko, ada orang nama memakai gala di negari-negari ya ambo caliek, maka di negari itu akan terjadi selalu pertengkaran. Karena bisa terjadi pertengkaran karena haratu orang nang punah ceko, kalau zaman dulu ya, haratu orang nang punah ceko lah dibagi-bagi di orang banyak-sanaknya dalam satu suku. Kemudian ada pula orang kemudian datang malaki engalai ko pula balik. Mangko haratu ceko bisa dituntutnya. Akan terjadilah pertengkaran-pertengkaran pakaro harato nanindak bakal sudahan di negari itu. Jadi negari ko kacau. Karena
lah melanggar ketentuan daripada adat Minang. Kemudian ada pula sako ko sifatnya tak pakai. Nan dikatakan tak pakai nan laki. Artinya nan laki datuannya dipakaikan, ada datuannya itu namanya tak pakai. Jadi ampe sifat sako yang ada di Minangkabau, namun sifat sako. Kemudian sifat membangunnya lah, ba'a mendirikannya. Jadi ambo mulai dulu dari mengambang nantalipik cako atau menyapu tataruah cako. Jadi mengambang talipik cako di menyapu tataruah, setelah ada kesepakatan kaum, maka nan kaum cako manai nenek mama yang ada dalam sukunya. Atau ada jo sabutnya ada orang bakampuang dan segala macamnya, ada orang 3 kampung, orang 9 ya. Dinaik itu dulu disampaikan dari situ bahasanya nan gala aku kebalakean. Sementara ketika gala aku dulu diserahkan ke nagari, mangko kaum yang bersangkutan bamama kepada salah seorang pengulu yang berdekatan dalam sukunya. Jadi apabila didirikan gala balia, mama yang berdekatan cako, jadi bamama ke situ dulu melaki gala dilakian. Amangko mama tu pula lah yang mengurus ba'a kondisi kaum orang nan tersimpan galan jiko talipik atau tataruah. Kemudian lah dapat kesepakatan nan mama nan tampe awak bamama cako itu tu menaian pengulu-pengulu yang ada dalam suku, kemudian disampaikan di situ bahasanya nan tataruah atau nan talipik kadi pasangan baliak. Nah, hampir sama pelaksanaan yang kedua-duanya, cuman terjadi permasalahannya yang berbeda. Nan cie nan tataruah karena putus waris nasab laki-laki. Kalau nan talipik tidak sepakat waris mandirian. Jadi pelaksanaannya sama. Jadi sesudahlah sepakat di suku cako, sepakat suku cako untuk memakaikan gala, mangko dijapui lah gala cako balik. Katiko dulu kan kita lataan kita simpan ke pengulu-pengulu suku atau nan dituakan dalam suku masing-masing, nan sebutannya bermacam-macam cako di setiap nagari. Sesudah kita japui ke situ, maka suku yang bersangkutan cako manai nenek mamak nagari namanya. Lah naik nenek mamak nagari di situ dikemukakanlah dikatangahkan labana bahasanya gala atau sako nan balipik atau nan dipataruhkan sari keripakaikan balik. Maka dikatangahkanlah pakaian adat datuk cako, maka disilaulah de nenek mamak nagari bersama-sama. Setelah dinyatakan bahasanya gala aku iyo gala inyong, maka dilakilah bersama-sama. Dan sesudah dilakian bersama-sama, baik mengambang nan telipik ataupun menyapu tataruah, sudah itu baralik rabahan kabau. Jadi mengambang talipik yang menyapu tataruah disebut dalam adat, dalam istilah adat membangki batan terandam. Iku harus rabah kabau, baru sudah gadangnya. Nah, sebab badai itu, karenanya lah hilang dari peredarannya salamuko, kemudian timbul balik, mangko dirabahlah kabau. Ambil contoh ya. Dulu kita di Minangkabau ada banagari. Kemudian di pemerintah dirubah nagari ceko menjadi desa. Ada sekitar 10 tahun atau berapa tahun lah kira-kira ya. Hampir 20 tahun. Kemudian kita kembali ke nagari. Hilanglah desa.
mako kita kembalikan nagari itu baulang resmikan balik. Mako di Sumatera Barat atau di Minangkabau waktu itu kembalikan nagari namanya, mako di masing-masing nagari jeko diulang peresmian balik dan diadakanlah acara alik dan segala macam di masing-masing negari. Jadi samo jo membangkit batang tarandam jeko. Itu mengambang nan talipe jo menyapuit nan tataruah. Kemudian ada pula sifat bangun yaitunya patah tumbuh namanya. Baan patah tumbuh jeko meninggal datuaknya atau penghulunya, atau bisa jo karena lauzur digantikan jonan berikutnya, digantikan jo salah satu kemenakan disabit patah tumbuh. Di patah tumbuh aku ada 3 macamnya. Yang pertama sekali tanah tasirah atau gadang di pekuburan. Ketika penghulu ko meninggal, dapat kesepakatan, maka dilewakanlah sekali galanya dan siana memakainya. Setelah dilewakan gala, dilakikanlah kupiahnya, dilakikanlah detanya, maka itulah sah secara adat Minangkabau. Nggak ada tambah cara lain. Berarti sehingga itu cukup, itulah sah secara adat Minangkabau, bukan adat selingkah nagari ya. Kemudian nan kedua ada namanya mati batungke budi. Jadi mati batungke budi itu disebabkan karena ketika mai tabuju aja ko indah ada dapat kesepakatan. Nggak dapat kesepakatan, mangko lah lebih dari 7 hari, mangko dicarilah kesepakatan dek kaum yang bersangkutan dan dipandu dek penghulu-penghulu yang ada dalam suku. Kok kusui pasal seng kok karo dipajanya. Jadi dapatlah kesepakatan waktu itu. Maka dinaikkanlah penghulu dalam suku Jako, kemudian boleh dilakian detanya. Cukup dalam suku saja malakian detanya. Nenek mamak dalam suku ya. Kemudian nenek mamak dalam suku Jako, salah satu dari suku Jako kena ada pimpinan suku. Maka pimpinan suku Jako, jo nenek mamak yang ada dalam suku Jako, menaik puluh nenek mamak nagari. Nenek mamak nagari itu wakil di tiap-tiap suku. Yang disebut Datuk Suku, Datuk Ampek dan segala macam sebutan. Dinaikan itu disampaikanlah bahasanya nan menjadi penghulu pemimpin dalam kaum Datuk A misalkannya itu siano. Ketik banamo siano kini bagala Datuk itu. Jadi nak samo sapacik yo nagari. Sebab wakil-wakil nagari jiko kalah do. Inyo lah nakama maci gala nanado jako berarti lah naik wakil-wakil masing-masing suku jako berarti lah nagari nama maci. Tentu unan orang ko gitu aja makan jo minum. Jadi mengeluarkan dana gitu seketik. Tapi nan tanah tasirah jako ndak ada mengeluarkan dana. Kemudian ada yang ketiga patah dalam patah tumbuh jo yaitunya idik bakarilahan. Ada orang menyebutnya mengelupa, ada mampe harai ya. Jadi macam-macam sebutannya, tapi secara Minangkabau disebut idik bakarilahan. Artinya disarahkan sama soidik. Disarahkan sama soidik dek penghulu ko kepada salah satu anak kemanakan beliau yang berhak menjadi penghulu. Jadi maka proses pelaksanaannya de penghulu dalam kaum Jako, misalnya kaum Datuk Panduko misalkannya, maka dinaikkanlah penghulu-penghulu yang ada dalam sukunya, yang sasuku jenyo. Misalkan sukunya Melayu, maka dinaikkanlah nenek mamak Melayu Jako. Disampaikanlah situ bana
bahasanya de inyo secara pribadi kok bukit lah tinggi kok lurah lah dalam. Dan kami nan sakaum kok boleh lah sagolek kok picak lah sarayang nan kamangantian nambo menjadi pengulu kuah namo si buyung atau si bujang nang kabagala itu ah. Mako di situ dapatlah kesepakatan diterima de nenek mama atau pengulu dan sasuku jako dan boleh dilakukan detan sekali atau kopiahnya boleh dilakukan di situ. Maka itu lah sah secara adat Minangkabau. Dan tentu pula nan pengulu jako dijamu dagi makan je minum. Kemudian pengulu dalam suku jako, kalau sukunya Melayu, tentu adalah pimpinannya cik situ datuk sukunya atau datuk ampeknya. Itu manayan pula wakil masing-masing suku yang ada di negari yang bersangkutan. Sesuai jo ketentuan adat selingkah negari, sesuai je nama-nama bermacam-macam jako, manayan Allah namanya orang sekian atau manayan datuk ampek, manayannya suku namanya. Maka disampaikan pula lah di situ bana bahasanya dosana kami ke bukit lah tinggi ke lurah dalam maka nang kaman juang galanyo nang kamalaki galanyo kuah si bujang nang bagala datuk panduko misalnya. Maka sesampai di situ berarti lah sah secara adat Minangkabau. Ndak perlu kita marabahan kabau lah. Karena di kategori patah tumbuh cukup sarupa itu. Karena adat Minang ndak ada yang merusak. Ndak ada yang merusak, artinya kamahabiabian biti itu ndak ada dalam adat Minang. Kadang-kadang ada satu negari yang harus marabahan kabau. Akibatnya apa? Kalau dirabahan kabau setiap pertukaran datuk, apa akibatnya? Maka rusaklah negari itu. Jadi ambo contohkan serupa kuat. Ada orang yang melakuk kambo. Melakuknya kambo sudah itu mendirikan penghulunya. Kemudian lah sekian lama dia nak kemanakan ambo nanti di bagian ambo ndak ada lah untuk biaya untuk balik. Samantara orang ko nak melakuk kambo cako masih ada biaya. Bahkan nah bagian ambo ko bisa di stopnya mengecek. Nggak bisa memencuang putih kalau macam lah. Itu nanti terjadi di ada beberapa negari model itu. Akibatnya apa? Inyo malakok kambo sari langkini na nambo pulo nan diatur. Nah, itu akibat. Maka Allah lali mau di Pinalu. Kami itu ceritanya. Jadi untuk sesi pertama ya, nanti ada sambungannya dalam mendirikan pengulu alun sahasai ledo. Jadi kita batasi video ko sampai di situ dulu dan tunggu sambungannya. Mudah-mudahan dalam waktu dake bisa kita sampaikan pula ke Dunsana di masa Jawa Barado dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita nan bersama. Akhir kata, amo sudahi je membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.